Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, setelah liburan ya, kita membahas materi pelajaran tentang nilai-nilai kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Jadi apa hubungannya Pak kok materi SKI sejarah kebudayaan Islam kok tekankan kearifan lokal suku Indonesia? Ini hubungannya apa gitu. Nah, untuk kelas 9 ini, bahwa pada semester kemarin kita sudah membahas tentang awal mula Islam masuk di Indonesia, terus terjadi faktor-faktor yang menjembatani hal tersebut. Terus ada lagi pada bab kedua terdapat kerajaan-kerajaan Islam. Jadi yang dulunya Indonesia itu ada kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha sebelum Islam, terus setelah Islam masuk itu terjadilah kulturasi budaya dan akhirnya Islam dapat berkembang di Indonesia, yang akhirnya terdapat berdiri kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia gitu. Maka dari itu, kenapa kok adat istiadat ataupun kearifan lokal di Indonesia itu sangat penting untuk dibahas untuk materi SKI kelas 9 ini. Kita lanjut pada bab keempat. Ini berliburan wis do buyar kabeh iki. Selali karo sekolahan. Serasa absen-absenan langsung gas sih. Yang pertama yaitu kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Yang pertama yaitu masyarakat Jawa. Kali ini kita akan membahas cukup di masyarakat Jawa saja, karena untuk di buku ini ada banyak sekali kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Seperti ada suku Sunda, ada suku Madura, pemeneh ono suku Bugis yang ngendi kita nggak tahu. Makanya kita bahas satu persatu terlebih dahulu ben mudeng. Wong siji wae jeduk bingung kok pemeneh akeh-akehan. Yang pertama kita membahas sebelum pembahasan saya minta maaf ya. Untuk pertemuan kita kali ini saya adakan daring karena memang setelah liburan itu kalau langsung masuk itu kurang afdol gitu ya. Mbok pertemuan selanjutnya daring terus pol tahun ngarep ya nggak ngerti. Yang penting untuk pertemuan kali ini kita daring. Tapi saya usahakan untuk pertemuan selanjutnya kita bisa masuk di kelas ya. Memasuki materi. Yang pertama, kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Yang pertama yaitu masyarakat Jawa. Biasanya yang disebut masyarakat Jawa pada umumnya itu penduduk atau wilayah dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itu biasanya disebut masyarakat Jawa. Yang pertama yaitu tahlilan, yaitu pembacaan tahlil dan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang dibaca pada acara-acara tertentu. Kalau untuk masyarakat NU utamanya itu sangat nggak asing lagi dengan acara tahlilan ini. Biasanya itu dalam acara-acara penting keagamaan, yang nggak penting pun juga ada. Itu biasanya dipimpin oleh seorang imam yang diikuti oleh para makmumnya gitu. Yang kedua itu pengajian. Nah, dalam pengajian ini, kalau pengajian itu sudah tahu ya, yaitu penyampaian materi oleh seorang mubaligh atau penceramah. Biasanya diadakan atau dilakukan pada acara-acara keagamaan, contohnya pada peringatan Isra Mi'raj, peringatan Nuzulul Quran dan lain-lain. Di dalam pengajian pun itu terdapat tahlilan gitu. Kalau nggak ono tahlilan dalam acara itu kurang lengkap. Kalau untuk orang NU itu ya. Ojo malah tahlilan karo pengajian golek senaket tok. Jangan. Yang ketiga yaitu PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Ini enggak cuma dalam suku Jawa ruang lingkupnya, tetapi baik
utamanya di Indonesia pun PHBI ini peringatan Hari Besar Islam ini juga diadakan sebagai bentuk peringatan terhadap peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah Islam, yang biasanya diisi dengan pengajian dan tahlilan juga gitu loh. Makanya untuk tahlilan, pengajian dan PHBI ini sangat kental, sangat berhubungan satu sama lain. Selanjutnya yaitu ada peringatan upacara sekaten, yaitu peringatan untuk memperingati bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang biasanya itu lebih khususnya itu diadakan di wilayah Solo, Jawa Tengah. Kalau untuk wilayah-wilayah lain biasanya juga diadakan, cuma jenenge ora sekaten, paling angger muludan gitu. Biasanya sekaten itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 12 Rabiul Awal atau 12 Mulut gitu ya. Sampai sini paham anak-anak atau ada yang ditanyakan? Tapi nak rai-raimu ya, atau era wanita kon nggih. Ya, kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu adanya acara grebeg maulud. Kalau ini biasanya di daerah-daerah, tidak cuma di suku Jawa juga diadakan, yaitu grebeg maulud biasanya diadakan pada malam puncaknya, puncak peringatan Maulud Nabi, biasanya tanggal 12, malam tanggal 12. Selanjutnya yaitu ada upacara takbiran. Nah, iki sih gak usah upacara-upacaran, memang sudah disunahkan dan memang sudah menjadi tradisi utamanya bagi umat Islam untuk merayakan dengan cara memperbanyak membaca takbir pada awal bulan Syawal, yaitu pada malam tanggal 1 Syawal, yaitu malam hari raya Idul Fitri maupun malam hari raya Idul Adha. Selanjutnya yaitu upacara likuran, yaitu biasanya terjadi atau dilakukan itu pada bulan Ramadan ketika menginjak pada tanggal likuran, yaitu mulai tanggal 21 hingga akhir Ramadan. Biasanya itu diadakan acara likuran yang untuk dimaksudkan itu untuk memperingati datangnya, juga memperingati, yaitu menyambut datangnya malam Lailatul Qadar. Buat carane piye itu tergantung daerah masing-masing. Kalau di daerah sini, di lingkungan sekitar kami, itu diadakannya biasanya diadakan sholat tasbih karo sholat hajat gitu. Selanjutnya yaitu upacara megengan. Nah, iki wis padha ngerti, biasanya sadurunge poso utawa sadurunge bodo itu ono upacara megengan. Biasanya sorene iku selametan, do ngenduri, ring masjid, terus ditungani, terus mangan bareng. Sak bare niku ono jenengane upacara megengan, iku nabuh bedug biasanya. Ngoten. Selanjutnya yaitu upacara suronan, yaitu ketika bulan Muharram, awal bulan Muharram biasanya itu dilakukan ziarah kanggo wong-wong Jawa, utamane sing NU. Itu biasanya wonten jenenge upacara suronan. Ya enggak upacara, memang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Jawa gitu ya. Nah, kayak kowe sih ora tau ziarah gawane. Selanjutnya yaitu upacara nyadran. Ini sama dengan suronan, cuma beda waktu. Kalau nyadran ini tidak terbatas waktu ya. Kalau nyadran ini pokoknya ziarah kubur untuk mengunjungi orang tua yang sudah meninggal ataupun leluhur, mbah, buyut dan lain-lain, yang biasanya dilakukan itu pagi ataupun sore gitu ya. Enggak mesti dinone. Kalau biasanya itu malam Jumat, sore Jumat, Kamis malam Jumat gitu ya. Selanjutnya yang terakhir dalam kearifan lokal yang dilakukan di masyarakat Jawa yaitu lebaran, kupatan. Kalau kupatan memang dari mbah-mbah kita, ibu-ibu kita, orang tua kita itu sudah melakukan. Bahkan kita sendiri pun
Kalau untuk kupatan ini koyok wis nggak asing, pergane yuk setiap tahun dilakukan, setiap Idul Fitri. Biasanya upacara tersebut dilakukan ketika tanggal 1 sampai tanggal 7, tapi biasanya dilakukan lebih seringnya itu tanggal 7 sampai tanggal 8. Tanggal 7 sampai tanggal 8 Syawal. Biasanya diadakan upacara kupatan yang biasanya itu diwarnai dengan pembuatan kupat atau lepet gitu. Kupat dan lepet. Sampai di sini untuk materi yang Bapak sampaikan, yaitu tentang kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Tapi untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang masyarakat Jawa. Sampai di sini ada yang ditanyakan, anak-anak? Brodi mau tanya? Nggak ada ya. Ini mengingat kita pertemuan secara daring dan untuk waktu keaktifan belajar kita cuma 5 menit ya, tapi ini sudah sampai 10 menit. Maka dari itu Bapak cukupkan sampai sini saja. Nanti untuk tugas individu di bawah itu ada tugas pengayaan dan tanya jawab, nanti bisa dikerjakan. Nanti untuk pertemuan ke depan setelah materi kita bisa ulas bareng-bareng ya. Tapi tetap dijawab untuk pengayaannya. Ya, sampai sini Bapak cukupkan. Saya usahakan untuk pertemuan selanjutnya kita bisa datang ke kelas, bisa luring gitu ya. Bapak mohon maaf bila ada kesalahan. Saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk absennya ya, Adit ya. Jangan lupa ditaruh di meja Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.